Seolah tidak mau kalah dari Musdalifah mantan istrinya yang sudah menggandeng calon suami baru seorang ustadz. Nasar sungkar diam-diam telah memiliki perempuan yang akan dijadikan tambatan hatinya dalam menata hidupnya di masa depan. Kabar yang kencang berembus, wanita yang menjadi kekasih pedangdut jebolan ajang pencarian bakat TV swasta itu adalah pengusaha asal Cianjur, Jawa Barat. Sayangnya, Nasar yang dijumpai siang kemarin menepis rumor yang beredar di tengah masyarakat tentang hubungannya dengan pengusaha kaya itu. Ya, itu kan hanya berita ya. Kalau misalkan betul, ya nanti kita lihat aja seperti apa. Kalau memang berjodoh sama orang yang diramaikan sekarang, ya berarti sudah jodohnya. Kalau tidak berjodoh, ya berarti itu Tuhan punya jodoh yang lain. Oh enggak, kalau itu mah orang ngundang aku nyanyi ya. Ya, kalau namanya orang ngundang kan dari ngundang nyanyi dulu biasanya. Kalau misalkan berjodoh ya jalan gitu. Tapi kan sebenarnya ngundang nyanyi, udah gitu ganti baju, terus kan foto. Kalau habis makan kita foto kan. Kan nggak enak kalau kita mau foto terus kitanya nggak mau. Orang ngundang bikin acara. Pokoknya orang ngundang bikin acara udah. Pokoknya ngedoain aja yang terbaik, mudah-mudahan bisa langgeng, bisa kalau memang itu jodohnya, mudah-mudahan itu yang terbaik. Tahu ya, aku jarang ngedenger ya, tapi aku mensupport aja, mudah-mudahan itu yang terbaik pilihannya. Jika menepis informasi tentang hubungan asmaranya dengan pengusaha kaya itu, lantas apa yang membuat Nasar enggan menyebut inisialnya, terlebih nama pengusaha yang berstatus janda itu? Kalau dibilang secepatnya kan nggak, ya itu makanya nggak mau buru-buru karena takutnya nanti jadi salah langkah lagi kan. Mau deketin kakak? Hah? Deketin kakak? Enggak, kalau dideketin ya, tapi kan juga enggak. Kalau orang mau deket sama aku masa tiba-tiba kita langsung torolong, kalau kata orang Sunda langsung jadi langsung ini, wah nggak bisa seinstan itulah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got Kebahagiaan, terutama bahagia dulu diri sendiri baru kita bisa bawa kebahagiaan untuk orang lain. Pendampingnya kan nanti menyusul. Pendampingnya sekarang belum ada. Pendampingnya masih dalam masa pemilihan dulu, masa audisi kan. Kan penyanyi aja di audisi, pendamping juga harus di audisi. Dengan senyum mengembang, Nasar sempat berbagi cerita seputar perkenalan dirinya dengan pengusaha tajir asal Cianjur itu. Lantas bagaimana Musdalifah menanggapi kedekatan mantan suaminya dengan pengusaha kaya itu? Enggak, aku tuh sebenarnya nggak mikirin jodoh. Tapi kan kalau ada yang dekat masa kita tolak-tolakin kan nggak mungkin ya. Mau janda mau perawan semua sama ciptaan Allah ya. Belum tentu juga kalau yang nggak janda juga bisa rapi, dan belum tentu juga. Pokoknya gini, mau janda mau perawan mau apapun semuanya ciptaan Allah dan patut kita hargai dan hormati. Berteman boleh dengan siapapun aja. Janda ketemu duda kali ya. Udah, bye. Sudah dapat jodoh, mudah-mudahan sakinah mawaddah, jodoh yang terbaik untuk pilihannya. Doanya mudah-mudahan bahagia, langgeng. Kalau memang itu jodohnya, mudah-mudahan sakinah mawaddah. Gaya panggung manja seakan-akan memang sudah jadi ciri khas Fatimah Syahrini Jailani atau yang mempunyai nama beken Syahrini. Label sensasional dan kontroversial juga kerap melekat pada penyanyi kelahiran Bogor 1 Agustus 1980 tersebut. Namun hal paling menonjol pada kepribadiannya adalah rasa percaya diri yang luar biasa. Boleh jadi kepercayaan diri itulah yang membuatnya mampu menarik perhatian halayak luas. Tetapi kepercayaan diri Syahrini akhir-akhir ini sedang tergerus akibat perubahan bentuk dan berat badannya. Untuk itu, mantan pasangan duet Anang Hermansyah ini berusaha menurunkan berat badan dengan macam-macam olahraga, termasuk olahraga yang sedang tren di kalangan selebriti seperti yoga dan pilates. Karena lagi kegemukan 5 kilo dan susah banget, aku nggak mau yang ngambil lagi instan. Udah sih, kayak suntik lurus ke atas,
tapi aku balance dengan olahraga. Olahraga aku macam sekali, segala macam olahraga. Zumba, salsa, caca, menari, semuanya cardio, cross trainer, semua aku lakuin. Coba untuk Muay itu? Muay Thai belum, kayaknya takut sakit-sakit badannya, tinju-tinju gitu ya. Iya, mau sih, ntar deh, aku coba. Selain olahraga seperti yoga dan pilates, zumba, salsa, serta caca, Syahrini juga tekun menurunkan berat badan dengan berenang. Tapi untuk yang satu ini, Syahrini memang sangat menyukainya, bahkan sudah mencapai taraf hobi. Berenang sih, aku kalau berenang memang hobi, jadi kalau berenang malam bisa 50 bolak-balik non-stop tuh 50 kali, wah udah itu mau mati rasanya. Karena juga kan untuk ngatur pernapasan juga. Karena besok mau ada konser di Kuala Lumpur juga, jadi itu harus jaga stamina aku aja. Sebagai artis, perubahan berat dan bentuk tubuh sekecil apapun pasti berpengaruh. Selain soal penampilan, urusan busana pun bisa jadi perkara besar bagi desainer langganannya. Hal ini tentu akan berdampak pada karirnya. Karena memahami hal ini, Syahrini pun berusaha keras menurunkan berat badan agar tak dikomplain oleh sang desainer. Karena kalau kegemukan baju, semua desainer juga komplain. Kemudian aku juga nggak nyaman nyanyi ngap. Kemudian juga hari-hariku juga nggak confidence. Karena di TV juga menggemuk 5 kilo kan setiap nyanyi. Jadi aku nggak nyaman aja. Mahalnya harga yang harus ditebus apabila berat dan bentuk badannya berubah, memaksa Syahrini sekeras mungkin menurunkan kelebihan berat badannya. Dan hampir di setiap kesempatan luang, Syahrini berupaya sekeras mungkin mencapai berat idealnya. Bahkan ia juga sudah tak peduli dengan budget yang harus dikeluarkan untuk mencapai berat dan bentuk badan idealnya. Oh iya, setiap itu pasti aku nyempetin deh. Kalau nggak cardio, cross trainer, itu udah pasti. Itu biasalah kalau budget relatif, tapi ya beauty is pain, no gain katanya. Kemudian juga budget biarkan saja, kan kita juga bekerja, ya. Beauty is pain, no gain. Demikianlah konsep kecantikan yang dianut banyak wanita saat ini. Konsep itulah yang membuat Syahrini mau berupaya keras dan mengeluarkan dana tak sedikit untuk mewujudkan konsep cantik itu. Dan semua upaya Syahrini itu rupanya membawa hasil, karena berat dan bentuk badannya berangsur kembali ke berat dan bentuk badan semula. Banget nih, kemudian sekarang pinggang menjadi dari 60 naik ke 68 cm, terus turun ke 65, sekarang 62 cm, happy, 2 cm lagi. Ini, maaf, itu aduh, jadi kan aku bentuk badannya begitu tuh, jadi itu ngeng gitu, aduh enggak deh. Bulan yang hampir gugur. Selalu penuh rahasia, namun yang sangat pasti maha segalanya. Inilah yang diyakini sekali Dewi Yull akan Tuhan. Pernikahannya dengan Ray Saitapi harus pupus di tengah jalan, melahirkan 4 buah hati dan 2 orang diantaranya berkebutuhan khusus. Dan bahkan si sulung Giska juga harus lebih dulu dipanggil Yang Kuasa. Bagi kebanyakan orang, kisah hidup Dewi Yull mungkin pedih, bahkan mungkin tak kuat menjalani. Namun nyatanya, artis kelahiran 10 Mei 1965 ini tetap tegak berdiri dan tetap murah senyum. Detik, menit, jam, hari, dan bahkan tahun berlalu. Akhirnya ketemu jawabannya, mengapa Dewi begitu tegar. Rupanya, anak-anaklah jawabannya. Apalagi kini salah satu putranya yang juga berkebutuhan khusus seperti almarhum Giska, yakni Panji Surya Putra Saitapi, tumbuh dengan segudang prestasi membanggakan. Tunarungu yang dialami sejak usia 2 tahun tak menghalanginya untuk mengalahkan yang dianugerahi indera sempurna. Dari dipercaya ikut hadiri konferensi di PBB mewakili Indonesia ke kompetisi IT hingga menjadi timnas sepak bola tunarungu. Tak hanya prestasi, Surya juga sosok yang begitu murah berbagi ilmu. Seperti belum lama ini, tim MNC Media secara khusus melihat kegiatan Surya di SMA tempat ia dulu menimba ilmu di kawasan Cikupa, Tangerang. Surya mengajak teman-teman alumni mengajar bahasa isyarat pada anak-anak SD. Halo, ini Surya di antara siswa SMA Adria Pratama Mulia. Halo, ini halo, apa kabar?
sehat. Saya senang bisa kumpul semua. Dua sekolah dasar masing-masing SD Little Hijabi dan SD Ani Hiro dari Tangerang mempercayakan putra-putrinya yang mengalami tunarungu untuk dididik dan